Iya, kita bakal lihat juga di tim BTR masih bertahan sangat-sangat strong dengan 4 anggota mereka menyebar dengan sangat rapi, memastikan tidak ada orang yang menusuk mereka di belakang. Sehingga fokusnya BTR tinggal ke bagian depan, kiri, dan kanan. Betul, tapi kiri mereka tuh ada Alpha 7. Tergantung nih circle karamnya ke arah mana. di tengah jalan, Flo. Bisa ini BTR. Ini bisa, Bet. Tapi mereka harus nge-clear kirinya dulu. Berarti mereka harus ngabisin Alpha 7-nya. Tapi kalau kita lihat Alpha 7, mereka lebih dekat ke Arizona. Mereka punya low ground dikit depannya tuh. Di-push dong. Di-push, harus di-push. Hajar, bos. Dapat satu orang. Satu orang berhasil di take down kali ini. Awas, ada satu orang yang menjaga di bagian belakang. Liquid sudah mulai nge-flank, lompat-lompat, tertembak ternyata. Satu terjatuh, Mafioso berhasil men-spot satu pemain dari Red Aliens dan Zuxi. Bakal membackup sama-sama melakukan front shoot, sama-sama melakukan reload. Bakal dicek lagi. Masih ada backup player ternyata dari dua player BTR yang lainnya. Dan masih bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Satu orang di pick off, Swagwin langsung melakukan follow up. Tapi sedikit terlambat karena 3 player sudah terkena knock out. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Nades bakal dilemparkan, last man standing berada di bagian lower ground. Kali ini Zuxi bakal melemparkan Nades-nya. Berusaha untuk di-revive tapi Nades-nya bakal dilempar. 4 detik ditahan, dilempar ke depan, meletup dan rata. Red Aliens berhasil memulangkan Alpha 7 menuju ke arah lobby. Betul, bertahan yang sangat strong dan meng-clear bagian kiri dan bagian utara dari circle sehingga BTR menurut gua punya chance yang paling besar untuk bertahan. Dan Lovazin tampaknya melempar bom ke dalam tempatnya sendiri kah kali ini? Smoke. Kalau kira bom ya? Gue kira bom. Karena abis lempar smoke, megangnya bom pas. Betul. Aduh. Tapi kayaknya Nova bakal ngotot. Nova bakal ngedetect tempat di mana footballis berada. Ini chance BTR, nembak ke bagian bawah. Jadi third party. Betul. Jadi third party. Kalau BTR masih punya sisaan granat, ini bagus banget untuk mereka memporak-porandakan tim yang lagi fight di bagian lower ground di pinggir jalan. Jimmy terbakar. Bakal dilempar molotovnya. Jimmy terbakar oleh molotov dari para boy. Satu ter-take down. Lovazin bakal melempar net menuju ke belakang, tapi BTR join terbaik. Molotov bakal dilempar menuju ke bagian bawah. Lovazin, last man standing, masih bertahan. Nets bakal dilemparkan ke bagian seberang. Meletup. Tidak mendapatkan satupun kenok ke arah pemain dari Nova, tapi Nets dari Nova begitu bagus. Bahkan kali ini footballis dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron masih bisa bertahan, tapi dari Nova mereka butuh setup untuk menyelamatkan rekannya. Betul, Aero pun masih bertahan hingga circle kita yang ke-6. 2 tim Indonesia di top 4 akan kita melihat finish 1-2 Indonesia kali ini. Straight down, Nice! menuju ke Gonzo, men-take down Gonzo cuma belum bisa memulangkan dia. BTR punya angle yang enak dan Aero membantu BTR. Top 3 itu 2 perwakilan Indonesia. Indonesia kali ini Bigetron. Ryzen terkena knockdown dan ini momen yang bagus banget. Nova bisa digunting oleh Aerowolf dan juga Red Aliens. Ayo dijepit Novanya kali ini karena mereka berada di bawah di low ground, tapi Luxi akan ke-knock juga. Liquid perlu merevive Ryzen secepat-cepatnya. Ayo Aerowolf, habiskan Nova dari belakang. Betul, ini kita butuh pergerakan dari Aerowolf juga, tapi gue rasa Aerowolf gak bakal meninggalkan tempat mereka karena tempat mereka paling prima dan mereka punya kompon. Betul, tapi harusnya kalau dia maju ke atas, dia bisa men-pick off anggota-anggota Nova ketika mereka nge-push BTR. Liquid, bertahan seorang diri, come on Liquid, you can do it. Bertahanlah Liquid kali ini. Betul. Nets-nya hampir untuk meletup di arah udara menjadi kembang api, tapi Super Una, lihat Super Unanya sudah mulai melakukan rotasi, ternyata Super Una tergiur dengan adanya satu supply yang ada di sekitar Aerowolf ini. Reset semuanya. Armor Vest semuanya bakal ter-reset. Ini Nova bakal ke-distract banget karena dia mendengar bunyi kendaraan di bagian belakang posisi mereka saat ini. Betul, kita bakal BTR masih bertahan juga. Kita bakal apakah Aero bisa menjaga posisi mereka karena posisi paling prima ada di Zonanya ke Aero. Aero kali ini memegang tempat terenak. Kita bakal lihat dari dua perwakilan Indonesia dapatkah mereka selamat dan finish di 1-2. Liquid terkena tembakan tapi untungnya belum sampai tumbang. 25 detik lagi hingga zona memaksa semua player untuk bergerak. Betul, ini Nova mau nggak mau mereka harus keratain BTR kalau mereka pengen masuk ke dalam zona. Karena ketika mereka main di pinggiran jalan, kalau nggak fokus, ini berbahaya banget buat Nova. Tapi ternyata satu player dari BTR udah nge-flank ke arah kanan. Ke arah kiri bukan ke arah kanan. Nades bakal dilemparkan, ternyata masih tercover. Ada satu, apa itu namanya, balok-balok yang ada di pinggir jalan. Betul, masih ada beberapa balok yang menghalangi pergerakan dari kedua tim dan juga arah tembakan dua tim. Tapi Ryzen mendapatkan Super Una. Dan kita bakal dari BTR dan juga Aero bakal bonyok-bonyok gontok-gontokan menjaga circle-nya. Bakal di follow up. Ryzen udah mulai ngokang granat, bakal dilemparkan menuju ke arah Jimmy, apakah bakal connect, tapi Potato juga punya angle shoot. Ryzen sudah mulai turun dan Nades-nya belum bisa membuat satu player Nova terkena knockdown. Jimmy masih terselamatkan di belakang sana. Wall smoke sudah mulai dibuat, Ryzen sudah mulai bergerak, Liquid harus segera melakukan follow up ke arah Ryzen. Ada spray through the smoke, connect! Satu orang ter-take down. Parawe bakal memberikan follow up, bahkan 2 player dari Red Aliens berhasil di pick up begitu aja, tapi Order diamankan oleh Zuxi. Aerowolf masih bisa bertahan dan bisa memberikan backstep ke arah Nova saat ini kalau dia mendapatkan timing dan momennya. Betul, tapi apakah Aero mencuri kill dari Nova ke arah Liquid? Nggak apa-apa. Yang penting Indo yang dapat. Yang penting Indo yang dapat, jangan kasih killnya ke arah Nova. Kalau harus fight, pastikan tim Indonesia menghabiskan poin-poinnya. Betul, Zuki juga sedang dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya banget. Sudah mulai meledak, dia bakal nusukin edge-nya, ada 4 edge yang dipunya kali ini. Order bakal spray to the rumput kali ini. Zuxi, dia udah gak ada healing lagi, dia masih ada healing lagi tapi tinggal 3.
Tapi tinggal 3, Aerowolf bakal bertahan 3 lawan 4 kali ini. Nietzsche berada di bagian luar, meledak! Mendapatkan satu pemain dan splash damage ke arah satu orang dari pemain Nova. Satu orang cukup low dari Jimmy, namun masih bisa bertahan. Ada Potato yang memberikan distraction. Luxi, Zuxi juga ikutan nembak ternyata sedikit dan Order hampir aja knock. 2 pemain dalam pasar kaji dan Zuxi hampir memporak-porandakan membantu Aerowolf. 2 lawan 4 karena Order kembali ter-revive. 2-3. Oh 2 lawan 3. 2 lawan 3. Order sayang banget gak kena. Kalau kena itu chance Iron untuk masuk depan. Jadi bakal lihat dari seorang Spawn, bakal lempar bom, bakal lempar asap. Potato bakal jadi game changer. Oh, Order nice! kena kali ini Tapi juga. trading. Tapi dari seorang Potato bakal jadi game changer. Betul, Dia ini nge-flying ke kiri. kalau Potato punya net, seharusnya bisa mendapatkan 2 player yang ada di bagian belakang. Jimmy menjadi pusat perhatian karena dia ada di bagian paling depan. Nice! Mendapatkan 1 orang kali ini. Hampir 1v1 dan winner chicken dinner. Berhasil diamankan oleh Arrow Remax untuk match yang pertama. 9 Kan di-save oleh seorang Silas. Iya, kita penasaran juga dari DA Silas sudah masuk ke dalam cave-nya. Dan lagi berharap lah kali ini Zona pindah ke arah mereka lagi supaya mereka bisa melakukan blokiran terhadap cave dan meminimalkan jalur masuk ke dalam cave-nya. Tapi kalau penasaran juga dari tim Aero bakal langsung menabrak ke arah Nova. Tapi Super Una yang menabrak kali ini harus tersungkur juga ke arah tanah. Lemparan smoke coba untuk membutakan vision musuh dan juga menyelamatkan temennya. Kali ini King bakal coba untuk masuk dan langsung menghabiskan Super Una sekaligus menyelamatkan temennya Order dalam posisi knock. Iya, backup dari Aero Wolf itu sedikit terlambat karena ada 1 player yang terknock out dari tim Aero, bakalan memilih untuk revive dulu dan Super Una bakal dipulangkan ke arah lobby, berarti Aero Wolf menyisakan 2 player terakhirnya. Iya, kita penasaran juga dengan Lare pelan-pelan bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk membutakan vision lawan. Dari tim Nova XQF juga perlu pindah posisi, di mana Zona kembali pindah melawan dari bagian bawah, pindah ke bagian lebih arah utara kali ini ya. Dan RQ pun terpantau dengan 4 anggota mereka dan juga 6 kill yang sudah dikantongi di awal permainan. Padahal baru 1 tim dipulangkan ke arah lobby. Iya. Dia cukup banyak membincang-bincangkan tim lainnya. Iya benar, banyak banget tim yang pincang-pincang sementara itu Alpha Seven dan juga RRQ dia berbarengan melakukan rotasi. RRQ mengambil sisi bagian kanan dan juga Alpha Seven di sisi bagian kiri. Sementara itu terdengar 1 player, terdengar 1 step bakal langsung diterobos ke dalam cave. Seorang Navi berusaha men-takedown tapi ada Alpha Seven yang datang tiba-tiba ada spray dan menggunakan uzinya tapi nggak bisa bertahan. Meiku harus dipulangkan ke arah lobby. Ini kelas digital athletics tiba-tiba dibantu oleh Alpha Seven. Sementara itu KP juga kedatangan tamu RRQ memborbardir pertahanan dari Konina Power. 1 player masih bisa diamankan dari RRQ berusaha mencari celah lagi. Berusaha meluangkan 1 player lagi yang sudah didapatkan. Frozen juga harus membeku begitu aja. Sementara menyisakan 2 player dari Konina Power. Betul, kita bakal kayaknya diserang Gonzo juga Akzer menyisakan 2 pemain doang. Tapi Aero sayang banget perlu pulang ke arah lobby pada game kita yang ketiga kali ini ya. Dan Ernie melempar bom tampaknya masih kena jendelanya dan pantul kembali. Gagal masuk ke bagian rumah dari tim Konina Power kali ini. Dan Gonzo dalam posisi nge-prone, di baliknya ada Akzer yang berusaha untuk nge-cover juga. Memastikan Gonzo bisa mundur ke belakang dan menyelamatkan posisinya. 2 anggota KB masih bertahan juga menghadapi 3 anggota dari tim RRQ yang sedang on fire dengan 8 kill yang dikumpulkan di awal permainan kali ini. Iya, dari RRQ juga KP juga memiliki PR selanjutnya untuk masuk dalam circle. Sementara itu granat dari seorang Silas, dia berhasil menumbangkan seorang Matoy. Sementara itu Silas terkena spray damage dari arah belakang. Alpha Seven berusaha mengganggu pergerakan dari kelas digital athletics. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim DA pelan-pelan sudah mempunyai posisi, sudah menok lawannya juga. Akan menekan dan menampung pergerakan dari Alpha 7 yang kali ini harus stuck di bagian high ground tanpa cover yang memadai kali ini ya. Dari Alpha 7 pun harus perhatikan 2 sisi di bagian bawah DA, di kiri mereka juga ada tim lain yang sudah mengunci pergerakan mereka. DA Silas menembak juga ke bagian depan, cuma belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi Zona akan bergerak dalam waktu 20 detik dan Sena Texa menumbangkan 1, bahkan 2 pemain dari tim DA. Menyisakan 2 lagi bertahan di end 1, tapi Selim berhasil menumbangkan lawannya. Silas memberikan covering fire lagi, tapi belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi di lain sisi Navi pulang ke arah lobby. Oke, selanjutnya bakal langsung jadi push oleh seorang Mavioso. Ada lemparan granat yang sangat amat matang untuk menumbangkan 2 player dari kelas digital athletics. Bakal langsung diserbu through the smoke. Ada spray tapi justru malah Selim didapatkan oleh granat seorang Alpha Seven. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Ray masih bersembunyi di balik cave. Posisinya masih nggak ketahuan. Sementara dari sisi bagian atas ada Silas. Berusaha ngegocek-gocek ke area bawah. Ada spray down ke arah depan menggunakan G36. Tapi terlalu sulit. Ada 2 player langsung di spray down. Dan Silas juga harus tertumbang. 1 demi 1 player dari kelas digital athletics harus dipulangkan ke arah lobby. Oh iya, kita bakal kayak dari seorang Ray, seorang diri bertahan. Terjepit di dalam cave, akan menebekkan sakitnya Blue Zone DV Candy kali ini. Tanpa ada dukungan dari teman-temannya kali ini, kan dia seorang diri bertahan. Sedang kita bakal dari tim BTR tampaknya sudah mulai aktif.
fight kali ini di mana Ryzen mendapatkan kill dan juga 2 kill dikantongi oleh tim BTR. Coba kalian apakah dari BTR bisa kembali memiliki performa yang baik mengingat dia adalah King of Weekendy. Tabrakan juga ke arah tim A1, Dante mulai tumbang trading dengan seorang Juxi. Tapi backup dari seorang Shoykot mulai nembak juga ke arah tim BTR dan ada juga bala bantuan dari tim BTR lainnya. Ryzen kawan-kawan sudah mulai berikan covering fire ke arah tim A1. Ada lemparan molotov juga ke arah depan berusaha menggunakan player-player dari Bigetron. Ini A1 juga Shoykot, dia lebih memilih untuk step back karena Bigetron dia masih ada 4 player, bahkan sulit banget untuk di counter. Sementara itu Shoykot dia berusaha untuk proning aja menghindari fight supaya posisi nggak ketahuan, tapi 4 player dari Bigetron Red Alliance dia nggak mau kasih lepas, terus dicari di mana Shoykot berada. Mereka ke depan dan Uzi dari seorang Liquid berhasil menyapu bersih player terakhir dari A1. Betul, kita bakal kain juga dari tim 4AM kali ini dalam posisi cukup enak karena depannya ada satu cover yang sangat memadai dari bagian rumah-rumahnya. Tapi lemparan bom serang sini menuju ke arah tim RRQ juga di mana Arnika ini harus terjepit dan gak bisa kejar kemana-mana. Dan lemparan bom hampir berubahkannya kali ini ke arah lobby, tapi Ernie bakal menghindari bomnya, pindah posisi ngepron kembali, tapi kali ini gak akan miss. Suk memulangkan RRQ ke arah lobby. Wow, Bigetron masuk ke top 5. Ini performa yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance. Dan ini adalah WWCD forecast 4AM ada 80,1%. Bigetron 69,5% dan kelas digital athletics juga harus terfinish di posisi kelima, membuat Bigetron semakin dekat lagi untuk mendapatkan WWCD. Betul, tapi kali ini BTR harus berhadapan dengan salah satu tim terkuat di PMGC juga kali ini, yaitu 4AM. Masih lengkap juga roster mereka kali ini sementara waktu ya 4 lawan 4. Di mana TSJ, tim yang patut diwaspadai juga, dan juga Futbolis lengkap semua. Ini udah 4 raksasa lengkap dengan 4 anggota mereka akan berhadapan di circle kita yang terakhir, ke-7 dan ke-8 kali ini. Wow, ini circle. Dari masing-masing tim berhasil mendapatkan masuk ke dalam bibir circle. Sementara itu tadi juga ada spray yang dilanjutkan oleh Futbolis. Dan Futbolis terkena tappingan damage sepertinya dari arah lainnya. Ini udah benar-benar sulit banget. Dan Luxi berhasil mendapatkan satu player dari Futbolis. Lovazin harus ter-knock out. Betul, kita bakal kayak ini juga dari tim 4AM pelan-pelan sudah mulai menyebar. Di mana TS kayaknya juga mulai menyebar maju ke depan, di mana mereka berada di low ground, tidak terpantau oleh tim-tim dari kanan kiri mereka kalau mereka bertahan di balik gunungnya. Tapi sementara dari BTR langsung Forting dengan kendaraan juga, Forting 2 sisi berdempetan tepat di sebelah tim 4AM. Lemparan bom milik Kokonan juga menuju ke arah tim BTR, tapi 2K bakal tumbang sama seorang Liquid. Kayaknya kita bakal dari tim BTR menyebar dengan cukup rapi, tapi cover mereka sangat terbatas. Oke, Liquid menjaga sisi bagian belakang backline-nya dari Bigetron Alliance, tapi Liquid terkena spray yang sangat menyakitkan sehingga Liquid harus ter-knock out sementara waktu, bahkan dicoba di-revive oleh seorang Ryzen dan ada suppressing fire dari seorang Swan berusaha memporak-parandakan defensive line dari Bigetron Red Alliance. Iya, kita bakal kain juga dari tim BTR dengan cover yang seadanya. Mereka bertahan kali ini menghadapi tim 4AM, tapi tampaknya Liquid dan posisi knock perlu di-save oleh Ryzen, di mana Luxi dan juga Zuxi menjadi ujung tombak dari tim BTR di bagian depan menghadapi tim 4AM, tapi TS masuk dari belakang. Tampaknya anggota BTR mulai ke-take down one by one, di mana Ryzen masih nahan sakit sebelum, tapi Ryzen berikan covering fire dan juga backstep yang sangat baik ke arah tim Secret Jin. Ryzen akhirnya ke-take juga dan harus menahan sakitnya Blue Zone sekaligus tembakan dari tim 4AM, tapi dari BTR masih menyisakan seorang Luxi di balik asap, di balik cover. Masih bertahan dan coba apakah dia bisa memaksimalkan present point dia per kali ini. Oh, ada spray menggunakan berry dari seorang Suk berusaha menggunakan, dan ada lemparan utility dari tim Futbolis berusaha menembus pertahanan dari 4AM. Vehicle juga udah boleh dimanfaatkan oleh Futbolis untuk melanjutkan rotasinya untuk membuat fortingan, sementara waktu ini 4AM dan Futbolis sama-sama masih utuh. Sama-sama masih menyisakan 4 player, sementara tim Secret Jin misalkan 3 player dan Bigetron Red Alliance masih misalkan 1 player. Iya, kita bakal kain juga dari pergerakannya tim Futbolis, tampaknya sedikit terjepit ya oleh Blue Zone, tapi dengan mereka berada di ujung zone, mereka tinggal maju dikit lagi dan melakukan forting. Iya benar, tinggal dikit lagi masuk dalam circle. Ini kalau misalkan kita lihat Luxi ya, last man standing dari Bigetron Red Alliance memiliki PR yang cukup banyak untuk masuk dalam circle. Sementara itu 4AM masih fokus untuk fight ke arah tim Futbolis. Satu kepala tadi diraup kelihatan, tapi justru malah satu player dari 4AM yang harus tertumbang. BTR tampaknya harus pulang di posisi keempat, tapi still Gak apa-apa. #nice try. Nice try. Nomor 4, kill 6, masih membawa cukup banyak poin kali ini ya. Cukup efektif permainan dari tim BTR di bisa dibilang 3 game pertama bermain dengan sangat-sangat baik ya. Masuk top 4 di 3 game.
Oke, dari 4AM juga udah mulai keluar dari compound-nya, udah mulai keluar dari zona nyamannya. Dan ada lemparan utility dari seorang Suk ke arah depan, berusaha menembus footballnya. Sementara itu Cosmos lagi proning-proning aja. Sementara itu Tukai menekan Evores Predon ke arah depan, belum berhasil melakukan visionnya ke arah tim Footballis. Iya, kita bakal kain juga dari tim Footballis pelan-pelan menggunakan smoke setup sebagai cover mereka. Di mana TSJ mulai menangkan sakitnya Blue Zone. Kengzo masih melakukan healing di luar zona, tapi one by one anggota mereka mulai di pick off oleh tim 4AM yang masih kokoh dengan 4 anggota mereka. Dari Lulus juga masih bertahan dengan lemparan bom yang akan dikokang ke arah tim 4AM. Lemparan bom yang cukup meleset, tapi akan coba memberikan pressure ke arah tim 4AM. Oke, ini satu demi satu play tumbang, Spawn juga harus ter-pick off, 2K juga harus ke pick off posisinya. Ini dari masing-masing dari 4AM, baik 4AM maupun Footballis, dia masih mempunyai obstacle dan ternyata Suk berhasil di-pick. Berhasil ditumbangkan 2 player dari 4AM berarti ter-pick off. Betul, dari Footballis tahu bahwa ini chance mereka untuk maju ke depan. Mereka langsung melakukan smoke setup dan juga lemparan bom. Tapi sayang banget Sulkai tersungkur ke arah tanah. Dan ini kali ini dari tim Footballis yang harus melakukan penurunan tempo untuk menyelamatkan temannya dalam posisi knock. Kengzo, akankah dia mengganggu arah dari pertempuran kali ini? Tapi kita bakal lihat seorang Sinhe langsung merupakan satu player dari Footballis lagi menyisakan Raum dan juga Lutz bertahan. 2 orang saja. Kengzo pun tumbang menyisakan 2. Tim terakhir 3 lawan 2 kali ini untuk tim 4AM dan juga tim Footballis. Itu dia, plan ter-pick off dari 4AM udah berhasil bisa di-revive. Sementara itu 4AM benar-benar memberikan suppressing ke arah tim Footballis. Ini 4 lawan 4 posisinya sekarang dengan total Footballis 1 player yang ter-pick off. Ini 4AM semakin dekat lagi dengan Footballis bakal maju. Hasaki udah touchdown. Lagi dari sisi kanan sementara itu Spawn menekan ulti masih menekan 1 player dari Raum. Sementara itu bakal langsung di-push kanan dan kiri 4AM benar-benar rapi banget berhasil mendapatkan winner chicken dirinya di match yang ketiga. Dengan jumlah kill. Wow, ini BTR bisa banget chicken. Sementara itu 4AM masih commit fight ke arah tim Zeus, belum kelar ini mereka fightnya. Dan sepertinya 4AM lebih memilih untuk masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Karena Hasakinya udah ngamanin posisi di dalam circle, udah ngebukain jalan buat 4AM juga. Zeus bakal ditinggalkan dan akan di-lock. 4AM ini bukan rotasi untuk mengamankan posisi mereka, tapi mereka juga ingin nge-lock supaya Zeusnya nggak bisa masuk ke dalam circle. Iya, sementara itu BTR kokoh banget. Dia punya compound, dia punya sisi bagian high ground. Sementara itu A1, vision udah terlihat banget. Ada tappingan mini dari seorang Luxi, cuma belum berhasil memberikan damage. Karena Dante open banget, itu free banget. Free shot banget, berhasil mendapatkan 1 player dari A1. Betul, Luxi mendapatkan 1 orang dari A1 tersungkur sudah menuju ke arah tanah. Sementara 4AM masih berusaha untuk memotong rotasi dari Zeus, tidak dibiarkan lewat untuk menyeberang dan masuk ke dalam zona. Masih terspot dan Secret Jin di sisi lain dipulangkan ke arah lobby. Bigetron punya tempat yang cukup prima, mereka berada di bagian tengah. Benar. Di tengah-tengah circle yang kelima. Di tengah-tengah, itu tengah setengah-tengahnya Betul. circle itu. Tengah setengah-tengah, jadi setengah dong. Jangan, oh iya. Gimana sih Win? Di tengah-tengah circle maksudnya. Oke, cukup sampai situ. Tengah di tengah-tengahnya circle ya. Oke, kalau kita lihat dari Abeli juga udah mulai menangis. Udah bingung dia mau gerak ke arah mana lagi. Di sisi lain 4AM juga berhasil memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari A1. Sinhe masih bisa mundur ke belakang dan Abeli terspot. Tembakan dari Liquid, headshot dengan M249nya aja nggak pakai 9 di belakangnya. Nah, tapi killnya nggak masuk tadi, cuma cicilan damage doang ke arah player Zeus. Iya, tadi Abeli dia terkena damage dari playzone akhirnya. Betul. Dari Blue Zone, langsung dipulangkan ke arah lobby. Zeus pulang tanpa membawa poin kill sama sekali. Oke, sementara itu dari... BTR dapat circle lagi dong. Lagi dan lagi. Circle sekarang memihak ke arah BTR, tapi 1 player dari BTR sepertinya ter-knockdown, tapi masih bisa di-revive. Betul, mereka masih bisa berada di bagian zona juga, masih cukup aman sejauh ini. Tinggal mengantisipasi pergerakan dari PW88. Luxi mendapatkan Old Boy dari Nova, headshot, bahkan ASL join into the fight. Nova dipotong oleh 2 tim secara bersamaan kali ini. Navi juga tidak bisa bergerak karena ada DA yang bakal mengganggu pergerakan mereka. DA pun terjebak, mereka udah enak sih posisinya saat ini, tapi mereka butuh masuk ke dalam zona. Iya bener banget. Sementara itu dari ASL Leon juga harus ter-knockdown. Sementara itu 4AM dia juga harus segera bergerak dari gudangnya. Dan di sini Luxi dia bisa banget neping-nepingin ke arah Navi. Tadi masih menekan 1 player. Sementara itu di sini Bigetron benar-benar kokoh. Tapi dia harus tetap waspada sama PW88. Karena PW88 deket banget dan RRQ juga
harus tereliminasi di posisi ke-9. Betul, karena tadi RRQ tinggal satu orang doang kan, tinggal G9 yang tersisa. Tinggal G9 yang tersisa. Luxi dapetin satu orang lagi, Wow. kali ini dari A1 langsung dikonfirm jadi sebuah kill point bertambah untuk Red Aliens. Ryzen pun udah mulai berpindah, udah semakin percaya diri, malah kali ini 4AM dan juga DA yang bakal fight. Kali ini Silas sendirian aja, satu orang udah mulai melakukan push dan berhasil ditumbangkan. Backup dari belakang tidak terlalu cepat ternyata. Hasaki masih ingin membuka view-nya ke arah sebelah kiri, tapi ada Slim yang siap memberikan backup karena Slim berada di bagian Broken Shake. Saulus bakal melempar nades dan berhasil ternyata mendapatkan Suk. Satu down, Hasaki bakal melemparkan nades-nya ke Slim, tapi Slim sudah mulai berpindah, saling melempar utility. 2 lawan 2 situasinya antara 4AM dan juga DA, karena satu player dari 4AM masih menahan di arah yang lain. Oke, sementara satu player yang terknockdown dari tim 4AM lagi berusaha untuk revive. Sementara itu Navi bahkan join to the fight. Dia bahkan ikutan memborbardir tim DA dan juga 4AM. Sementara itu ada lempar utility berhasil berkat satu Knock player. lagi. Suk, dia habis di revive, terknockdown lagi. Sementara itu Span berusaha menjadi frontliner, berusaha menumbangkan Shinhe. satu demi satu. Dan ada tappingan dari seorang Tixi berusaha memborbardir pertahanan dari DA. Betul. DA itu diapit berarti sama 2 tim. Betul, diapit sama 2 tim, ada Navi, ada 4AM, tapi sepertinya Hasaki tidak ingin mengurungkan niatnya untuk berhenti perang. Ingin langsung membombardir posisi dari tim DA. ASL sudah dipulangkan ke arah lobby, Slim sudah tersungkur dan hanya menyisakan Saulus. Blue Zone pun sudah mulai bergerak, mobil yang sudah mulai hancur, 4AM masih bisa melakukan revive. Sementara Wow. posisi Saulus sudah dikepung dan sudah mulai di-lock oleh Trixie dari tim Navi. Luxi mendapatkan korban berikutnya, Navi tidak bisa berbuat banyak, satu orang dari PW88 masih berada di arah kontainer, smoke yang cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan. Kali ini Luxi punya crowd control yang bagus, dia ada di bagian atas dari arah gudang batunya, di arah rumah batanya. Lemparan nades-nya belum mendapatkan satu orang, tapi Ryzen bakal nge-push mendapatkan satu orang. Korpai tertahan di bagian dalam, akan melakukan healing tapi Blue Zone begitu menyakitkan. Korpai masih sempat, ternyata dia masih punya 11 aid kit. Bigetron masih bisa bertahan, close combat dengan Span, digunting kanan dan kiri. Posisi yang begitu bagus kali ini Bigetron. Liquidnya tumbang tapi Zuxi membackup dengan sangat tepat timingnya. 1 lawan 1 di bagian gundukan ini. Zuxi sudah mulai melempar granatnya, di sisi lain Navi berhasil mendapatkan korban berikutnya. Nova dipulangkan ke arah lobby, 3 tim tersisa. Let's go Indo Pride! Wow, let's go, ramaikan live dan hashtag Indo Pride. Dan 4AM Hasaki juga terknockdown berbarengan dengan Bigetron Red Aliens. Sementara itu ada lemparan granat dari seorang Suk. Hati-hati, bisa banget penumbangan player BTR. Jangan sampai kena, jangan sampai kena. Dan ada lemparan molotov juga dari seorang Suk ke arah depan. Berusaha menumbangkan satu demi satu, no, tapi Navi. ada Tixi. Wow, Ryzen backup yang sangat teramat baik berhasil menumbangkan Tixi. Betul, ini Oh tinggal my 3 tim God. ini bakal chaos banget. Navi bakal join to the fight. Oh no, Molotovnya bakal connect menuju ke arah Ryzen. Ryzen untungnya terselamatkan, dia tidak terkena damage. Tapi itu ada utilities lagi yang bakal dilempar. Ryzen terkena splash damage. Cukup low HP barnya, nades kedua bakal dilempar. Tapi Ryzen sudah melakukan healing. Suk masih bermain di balik gundukan ini. Masih mengintip tapi smoke-nya tidak tertembus oleh mata dari Suk. Suk harus fokus juga, dia jangan sampai terbackstep. Oh no. Oh, no. Ini bahaya banget. Ryzen-nya kenok, lemparan yang begitu bagus dari seorang Meku. Zuxi hanya memantau dari bagian atas karena kalau Zuxi membuka dirinya malah berbahaya. 4M bakal perang dengan tim Navi. 1 lawan 1 berhasil diamankan. 1 ter-takedown kali ini. Oh, Zuxi terspot bakal ditembak dan masih tercover dengan satu gedungan kecil. Ya benar banget, sementara itu dari Meku berusaha membuka vision yang lebih luas lagi karena ada 2 tim yang harus dihadapi. Sementara itu Aisin menggunakan DP betul, ada 1 player tertumbang langsung dibakar. Robin dan jadi jump shoot yang sangat teramat baik oleh seorang Matic. Ini misalkan 2 tim top 2 Indonesia dan winner chicken dinner untuk tim Navi. Tapi nggak apa-apa, Nice try. Bigetron Red Alien hashtag 2. Nice try untuk Red Wow. Aliens.